Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honorer se-Indonesia? Berikut kita akan sampaikan informasi berkenaan dengan dua surat sakti yang mesti Bapak Ibu honorer pegang saat nanti pelamaran pada seleksi P3K 2024. Surat sakti itu bisa berupa surat aktif dan surat pengalaman kerja. Kita akan tunjukkan bukti pada tahun lalu berkas ini diminta oleh Bansalnas. Bagaimana contoh dan modelnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ini salah satu tampilan pada SSSN bagian riwayat kerja ya Bapak Ibu. Di sini kita diminta untuk menambah riwayat kerja jika memang memiliki riwayat pekerjaan. Nah, tampilan dalamnya saat kita mengisi beberapa data, kita disodorkan di bagian bawah form untuk mengupload berkas. Ini untuk tahun 2023 kemarin, yaitu bukti pengalaman kerja yang ukurannya maksimal 1 MB dalam bentuk PDF. Unggah surat pengalaman kerja sesuai dengan riwayat yang Anda input pada menu ini. Artinya kan Bapak Ibu menginput pekerjaannya apa. Nah, ini adalah bukti pengalaman kerjanya. Bapak Ibu berkenaan dengan dua surat sakti pengalaman kerja ataupun surat aktif ini dikuatkan dengan informasi yang pernah kami sampaikan, yaitu berkenaan dengan surat dokumen default P3K, di mana salah satunya dari berkas yang mesti Bapak Ibu siapkan dari sekarang, di antara pas foto, KTP, ijazah, transkrip nilai, surat lamaran, surat pernyataan. Nah, di sini ada surat pengalaman kerja, yaitu surat rekomendasi pengalaman kerja yang Bapak Ibu dapatkan dari atasan atau instansi di mana tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, berkenaan dengan contoh dan model surat pengalaman kerja itu sendiri, tentu ini kita akan mengacu pada beberapa Pemda. Ini sebagai contoh saja, pada pengumuman pengadaan P3K 2023 untuk di Kabupaten Gunung Mas, ini ada informasinya seperti ini. Kemudian untuk informasi di Kabupaten Wajo, pengumuman seleksi P3K-nya seperti ini. Kemudian ini juga ada di daerah Kota Subulus Salam ya. Nah, ini akan ada nanti tahun 2024 pengumuman seperti ini, layaknya di tahun 2023 kemarin terkait seleksi P3K di lingkungan kabupaten kota masing-masing. Nah, saat kita membuka pengumuman ini Bapak Ibu, salah satunya di contoh kita buka adalah di Manggarai ini. Di sini ada pengumuman untuk penerimaannya, download, kemudian dasar hukum seleksi P3K download. Kemudian di sini ada surat pengalaman kerja minimal 2 tahun yang dapat di-download di sini. Bukti pengalaman kerja di instansi juga dapat di-download di sini. Nah, kalau kita lihat modelnya, nah ini ada contoh surat pengalaman kerja. Nah, kita mengisi data, nama, tempat tanggal lahir, email, nomor HP, kemudian profil yang bersangkutan, pekerjaannya sebagai apa, unit kerja di mana di sini ada riwayat pekerjaannya. Ya, riwayat pekerjaannya pernah bekerja di mana, di PT apa, ini semua diterima asalkan memang mendukung daripada jabatan yang dilamar, yaitu peranata komputer. Walaupun mereka bekerja di swasta sebagai operator komputer. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada juga form lain, surat keterangan pengalaman kerja dari PT tersebut. Di sini juga ada untuk surat kedua karena memang ada 2 pengalaman kerja di dalam surat itu. Kemudian yang kedua, surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah secara terus-menerus. Kalau kita lihat pada tahun ini, selain Bapak Ibu yang terdaftar di BKN, syarat yang dapat mendaftar itu adalah mereka yang aktif bekerja 2 tahun terus-menerus, baik guru maupun teknis maupun nakes. Tapi rawannya memang banyak sekali informasi yang kami dapatkan dari chat kolom komentar bahwa ada yang mempalsukan informasi masa pekerja ini Bapak Ibu, yang mereka hanya baru 1 tahun, namun mereka memalsukan data sehingga dianggap sudah bekerja 2 tahun. Ini saja kerawanan daripada syarat untuk mendaftar P3K 2024 ini, yaitu aktif selama 2 tahun secara berturut-turut. Nah, ini adalah contoh untuk yang bekerja di instansi pemerintah. Contoh lain seperti apa? Nah, ini contoh lain dari kami sendiri, Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan. Ini salah seorang staf di tahun lalu telah mendaftar pada P3K Kumham ya, untuk jabatan tertentu, arsiparis tepatnya. Nah, di sini akan dikeluarkan ataupun diminta surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik, pejabat yang menandatangani, kemudian nama yang akan mendaftar, telah melaksanakan tugas sebagai arsiparis selama 7 tahun 9 bulan, terhitung tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan berkinerja baik. Pengalaman kerja ini relevan dengan persyaratan pada jabatan ahli pratama arsiparis. Nah, ini adalah contoh tahun lalu, Oktober 2023 saat P3K dibuka di Kementerian Kumham.
Nah, tentu saja bagi Bapak Ibu nanti yang berada di formasi ataupun di Pemda masing-masing, silakan Bapak Ibu nanti merujuk pada model baik itu lamaran maupun surat pengalaman ini sesuai dengan permintaan Pemda Bapak Ibu. Kita bukakan contoh di sini untuk di Subulus Salam. Kalau kita scroll, pengumuman lamaran ataupun pengalaman kerjanya seperti ini ya. Nah, ini scroll ke bawah. Nah, biasanya setiap Pemda akan menampilkan modelnya, ya, model dari pengalaman. Nah, ini adalah contoh surat pengalaman kerja, diminta tulis tangan, ya, di sini jelas diminta tulis tangan. Ada juga yang memang cukup dengan diketik, ya, artinya filenya cukup Bapak Ibu copy paste dengan e-materai ataupun materai tempel nantinya. Kemudian surat pernyataan 5 poin sudah ada di sini, tinggal kita mendownload dan merubahnya saja. Kemudian di bagian bawah ada surat pernyataan tidak mengajukan pindah tempat tugas. Nah, ini tidak ada pengalaman kerja diminta di Subulus Salam, tetapi hanya surat tidak mengajukan pindah. Ini karena memang mengantisipasi mutasi yang diminta oleh pegawai P3K. Nah, contoh lain adalah di Gunung Mas. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini selain ada formasi, ada juga contoh lamaran kerjanya. Ini ya, contoh lamaran kerja, tidak ada ketentuan harus tulis tangan, berarti boleh dengan komputer ya. Tinggal copy paste saja filenya dan ini tentu lebih mudah. Kemudian di sini hanya materai, tidak e-materai. Nah, lampiran 4-nya surat pernyataan ini juga 5 poin. Kemudian selanjutnya adalah surat pengalaman kerja, kop surat tentu instansi. Telah melaksanakan tugas sebagai apa selama berapa tahun, berapa bulan, terhitung dari kapan sampai dengan tanggal kapan. Nah, ini adalah tanda tangan daripada pimpinan unit kerja, stempel unit kerja. Ini berarti pengalaman minimal 2 tahunnya akan tertera di sini. Kemudian satu lagi adalah surat keterangan aktif. Nah, ini yang saya katakan tadi, surat keterangan aktif ini juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan bekerja secara terus-menerus dari kapan sampai kapan. Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan mereka adalah ex-THK2K atau non-ASN di lingkungan instansi apa dan masih aktif bekerja secara terus-menerus mulai tanggal kapan sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwa dia telah bekerja lebih dari 2 tahun dan tidak boleh kurang dari 2 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu, kerawanannya adanya pemalsuan data jika pimpinan organisasi sengaja mengeluarkan surat atas nama non-ASN yang mungkin kurang dari 1 tahun saat ingin mendaftar menjadi P3K. Nah, untuk mendapatkan surat-surat ini sekali lagi tentunya Bapak Ibu nanti akan menunggu informasi seleksi P3K tahun 2024 dari instansi Bapak Ibu masing-masing setelah adanya kejelasan pengumuman dari BKN berkaitan dengan seleksi P3K 2024. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.